Kalau kalian mikir HP tahun depan itu bakal lebih murah dan lebih kencang, kenyataannya bisa sebaliknya alias lebih mahal. Nah, mulai 2026 harga HP diprediksi naik, sementara kapasitas RAM juga berpotensi turun. Penyebabnya karena kelangkaan RAM, biaya produksi yang melonjak, ledakan AI, dan strategi vendor di pasar global. Jadi, tonton video ini sampai habis dan gue bakal bahas sampai tuntas. Harga HP diprediksi akan meningkat di tahun 2026. Salah satu penyebab utamanya adalah kelangkaan RAM. Imbasnya, HP-HP bakal semakin mahal, tapi spesifikasinya downgrade. Laporan dari TrendForce memprediksi bahwa harga RAM yang akan melonjak tajam mulai kuartal pertama atau Q1 2026. Kondisi ini membuat vendor dihadapkan dalam kondisi sulit, memilih menaikkan harga jual ke konsumen atau memangkas spesifikasinya agar harga perangkat tetap masuk akal. TrendForce menyebut dampak penurunan spek ini bakalan terasa di segmen entry level dan mid range. Jika HP murah di tahun ini kebanyakan mengusung RAM 4GB hingga 8GB, di tahun depan HP entry level bakal kembali menggunakan RAM 4GB. Di segmen menengah, varian RAM 12GB diperkirakan akan semakin langka dengan pilihan HP mid range terbatas di kapasitas 6GB hingga 8GB. Laporan itu menyebut bahwa kelangkaan dan kenaikan harga RAM tersebut dipicu lonjakan permintaan dari industri AI terhadap perangkat keras tersebut. Sementara itu, EDC memprediksi pasar HP di tahun 2025 bakal ditutup positif dengan pertumbuhan sampai 1,5%. Namun, di tahun depan, lembaga riset ini memperkirakan pasar HP dunia akan turun sebesar 0,9%. Namun, IDC punya pandangan berbeda. Ada dua biang kerok utamanya. Pertama, pergeseran strategi produk dari Apple. Biasanya ya, iPhone series selalu diumumkan pada akhir tahun dalam sebuah event. Namun, dikutip dari CNET, rumor menyebutkan iPhone 18 tidak akan rilis pada September 2026 karena Apple ingin memprioritaskan peluncuran HP lipat iPhone Fold. Jika benar, iPhone 18 diperkirakan baru meluncur pada awal 2027. Alhasil, keputusan ini turut memangkas angka pengiriman iPhone keseluruhan hingga 4,2% di tahun depan. Alasan kedua, dan yang bakal bikin dompet konsumen terancam, yaitu kelangkaan memori secara global. Menurut Anthony Scarsella dari IDC, kenaikan harga memori akan meningkatkan biaya produksi HP, sehingga memaksa vendor menyesuaikan strategi untuk menjaga pangsa pasar dan profitabilitas. Jadi pilihannya cuma dua nih, yakni terpaksa menaikkan harga jual ke konsumen dan mengubah fokus jualan ke model-model flagship yang harganya lebih mahal. Selain kelangkaan RAM, kenaikan harga HP yang makin mahal ke depannya juga bisa difaktorkan karena spesifikasi canggih yang ditawarkan pada pertengahan tahun 2025. Beberapa ini diantaranya menurut kami. Yang pertama, baterai super besar jadi standar baru. Jadi, terutama pada HP buatan Cina yang mengusung kapasitas di atas 5000 mAh, tren baterai besar pada HP sudah terlihat sejak pertengahan 2025. Pada HP buatan Cina yang mengusung kapasitas di atas 5000 mAh, bahkan hingga 7000 mAh. Tren ini sih diperkirakan ya berlanjut ke tahun depan dan merambah segmen flagship dengan standar kapasitas baterai bergeser ke kisaran 6000 sampai 7000 mAh. Sejumlah contoh di tahun ini termasuk Oppo Find X9 Pro dengan baterai 7550 mAh, Vivo X300 Pro dengan kapasitas 6510 mAh, dan Xiaomi 17 Pro Max dengan kapasitas 7500 mAh. Ya semuanya udah didukung ya sama fast charging dan wireless charging. Meski nih berkapasitas besar, bodi HP tetap tipis berkat adopsi teknologi baterai silikon karbon yang menawarkan densitas energi lebih tinggi dibanding lithium ion konvensional. Yang kedua yaitu kamera telefoto yang makin gila ya. Jadi, sejumlah HP flagship kini hadir dengan sistem kamera yang semakin mendekati kamera profesional, lengkap dengan aksesoris pendukung. Xiaomi 15 Ultra misalnya, yang dibekali Photography Kit Legend Edition yang menghadirkan kontrol ala kamera profesional, meski tanpa lensa tambahan dan hanya menyediakan adaptor filter 67 mm. Sementara itu, Oppo Find X9 Pro dan Vivo X300 Pro mengadopsi Photography Kit dengan lensa eksternal
untuk meningkatkan kemampuan kamera periskop telefoto, masing-masing memperluas focal length hingga 230 mm dan 200 mm secara optik, sehingga pemotretan jarak jauh menghasilkan detail yang lebih tinggi. Kedepannya, penggunaan lensa tambahan diperkirakan tetap terbatas pada flagship tertentu. Namun, tren yang berpotensi berkembang pada 2026 adalah continuous optical zoom, yakni zoom optik yang bergerak mulus tanpa perpindahan lensa. Salah satu contohnya ditunjukkan Tekno lewat teknologi freeform continue telefoto, kamera periskop tunggal dengan rentang zoom continue 1 kali hingga 9 kali, yang mampu berfungsi sebagai kamera utama sekaligus telefoto dengan kualitas foto dan video yang lebih konsisten di berbagai tingkat zoom. Yang ketiga, video makin serius dengan adanya kodek profesional. Jadi, Qualcomm memperkenalkan kodek APV atau Advanced Professional Video pada Snapdragon Summit 2025 yang memungkinkan perekaman video berkualitas mendekati kamera profesional dengan kompresi efisien. Kodek ini dirancang untuk memudahkan proses color grading dan editing lintas perangkat, didukung ekosistem luas, serta berpotensi diadopsi lebih masif seiring hadirnya chipset generasi baru seperti Snapdragon 8 Elite Gen 5. Yang keempat, yaitu ada AI on device nih yang makin pintar. Jadi implementasi AI makin masif di tahun ini dan akan lebih canggih lagi di tahun depan ya. Prediksi kami di tahun 2026 akan lebih fokus pada AI yang diproses secara offline atau on device yang berjalan sepenuhnya di NPU HP. Bukan sekedar buat edit foto ya, tapi AI ini bakal jadi asisten proaktif yang mengerti konteks personal penggunanya. Mulai dari merangkum chat misalnya, sampai manajemen baterai yang mempelajari pola hidup penggunaan secara presisi. Semuanya diproses lokal, jadi data privasi jauh lebih aman. Yang kelima, hadirnya iPhone 4. Di tahun ini, Apple diperkirakan akan merilis perangkat yang telah lama dinantikan, yakni HP lipat yang diyakini bernama iPhone 4. Dengan layar LTPO 7,58 inci di bagian dalam dan 5,38 inci di layar luar, berukuran sekelas HP lipat model buku ya. Jika diluncurkan, perangkat ini diprediksi mampu meraih lebih dari 22% pangsa pasar HP lipat di global, meski dibanderol sangat mahal hingga sekitar 2.400 US dollar. Kehadirannya diyakini akan mendorong pertumbuhan pasar HP lipat secara global sekaligus memicu produsen Android untuk semakin mematangkan software dan pengalaman penggunaan perangkat lipat. Yang terakhir, makin banyak Android yang punya kamera kontrol. Seperti yang kami mention sebelumnya, Apple selalu jadi standar atau trendsetter di industri HP. Ada saja fitur-fiturnya yang diadopsi oleh brand-brand Android. Salah satunya yang bakalan masif di tahun depan mungkin adalah kamera kontrol. Bukan sekedar tombol shutter, tapi tombol kapasitif yang bisa digeser buat ngezoom, atur bukaan lensa, atau ganti filter. Ini bakal bikin pengalaman motret pakai HP Android makin terasa mekanikal dan serius. Lalu, dampaknya apa sih bagi konsumen yang pengen ganti HP ataupun upgrade HP nantinya? Yang pertama, HP baru makin mahal, harga HP naik bukan cuma di flagship, tapi bisa merembet ke kelas menengah. Yang kedua, HP lama jadi lebih menarik ya untuk dipertahankan karena banyak orang mungkin memilih bertahan dengan HP lama atau beli model tahun sebelumnya. Yang ketiga, produsen fokus ke HP premium karena margin lebih aman, HP flagship bakal makin banyak, sementara opsi murah bisa makin terbatas. Jadi kesimpulannya, HP tahun 2026 memang makin canggih dari segala sisi ya, dari baterai, kamera, video, sampai AI. Tapi di saat yang sama, harganya juga ikut melonjak karena faktor komponen, strategi pasar global, dan teknologi baru nantinya. Kalau kalian lagi rencana ganti HP, bisa jadi sih akhir 2025 adalah waktu yang tepat sebelum harga makin nggak bersahabat. Ya, itu dia video yang bisa gue sampaikan dalam edisi kali ini. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe Yuzontech by Yuzon Indonesia. Gue pamit, bye-bye.